Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik teman-teman, kita kali ini dalam video diskusi lagi, sekaligus klarifikasi kali ini. Dan sebelumnya mohon maaf, saya berada di luar rumah. Saya sedang safar, sehingga mungkin video ini audionya, kemudian juga gambarnya kurang maksimal. Kita diskusi mengenai video kami sebelumnya tentang video ini. Bahwa di video tersebut kami menyampaikan bahwa kita jangan terburu-buru menvonis individu-individu, ini PKI, itu komunis, Fulan bin Fulan ini komunis, Fulan bin Fulan ini liberal. Karena kita tahu bahwa komunis, PKI artinya komunis artinya tidak mempercayai Tuhan. Menuduh PKI, menuduh komunis itu artinya menuduh orang tidak punya Tuhan, tidak percaya Tuhan, itu artinya kufur, menuduh orang kafir. Dan menuduh orang kafir ini berbahaya. Sama orang menuduh liberal, menvonis liberal pada individu-individu, ini perlu hati-hati juga. Jangan terburu-buru, dikaji dulu, diteliti dulu. Sehingga kalau orang terburu-buru menuduh liberal, maka berarti menuduh dia meyakini semua agama sama, dan meyakini bahwa semua agama sama itu berarti kafir. Itu kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati menvonis, menuduh itu kita perlu hati-hati. Makanya di video tersebut kita sampaikan jangan sampai kita terburu-buru, harus hati-hati dulu menuduh, menvonis individu-individu. Bahwa adanya isu tentang kebangkitan PKI harus kita waspadai, iya. Bahwa ada partai tertentu yang secara struktur mengarah kepada anti agama, khususnya kepada Islam, maka perlu kita waspadai, iya. Tetapi kalau individu-individu ini perlu kajian yang dalam. Ambil contoh supaya lebih mudah. Misalnya siapalah yang teman-teman mungkin paling PKI lah, paling layak divonis PKI lah, siapa? Ambil contoh misalnya, ini contoh, sekedar contoh. Misalnya Pak Presiden Jokowi divonis lah, Anda yang vonis PKI misalnya. Karena beberapa teman banyak yang memprotes video kami ini karena mungkin kekurang pahaman dan kurang terbuka dalam pendapat yang lain, atau memang penjelasan kami kurang maksimal. Baik, kembali ke contohnya. Ambil contoh misalnya Pak Presiden Jokowi kita vonis dia PKI, dia komunis. Benarkah kita berani mempertanggungjawabkan itu nanti di yaumul hisab, di akhirat? Apakah benar? Padahal Pak Presiden Jokowi beliau mengaku Islam, beliau syahadat, sholat pun setahu kami juga beliau laksanakan. Apakah kita berani kita vonis dia PKI, dia komunis? Padahal dia melaksanakan ibadah-ibadah itu. Apakah kita mau menvonis dia bahwa dia ini meyakini nggak ada Tuhan, dia tidak meyakini adanya Tuhan? Apakah kita berani menvonis itu? Misalnya begitu itu. Ini yang kami maksud perlu hati-hati, perlu kajian. Per individu kita perlu kaji. Makanya kalau kalian teman-teman merasa bahwa berani menvonis itu dengan kajian yang sudah sampean lakukan, silakan. Silakan. Asal yakin bahwa tuduhan-tuduhan, vonis-vonis teman-teman kepada individu-individu bahwa itu PKI itu bisa dipertanggungjawabkan nanti di yaumul hisab. Silakan. Kalau kami tidak berani tanpa kajian lebih dalam. Kecuali kalau misalnya orang yang mengaku dirinya liberal, seperti dulu Ulil Absar Abdallah menyatakan diri bagian dari jaringan Islam liberal, maka kita vonis dia liberal. Dia sudah ikrar akan itu. Kalau sudah liberal berarti kufur. Karena meyakini semua agama sama saja. Nah, kecuali kalau dia sudah taubat, wallahu a'lam, kalau sekarang masih bagian dari jaringan Islam liberal atau dia, wallahu a'lam. Tapi inilah kehati-hatian. Channel ini tidak terkait dengan politik apapun. Kita hanya membahas mengenai kajian keislaman yang kami pelajari selama di pesantren. Ini kajian kepesantrenan, bahwa kita vonis itu perlu hati-hati, karena vonis itu ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ambil contoh kita seumpama ada kekhilafan Islam misalnya. Dulu kalau kita kaji kitab-kitab fikih di pondok pesantren, kalau ada orang murtad, kalau ada seorang yang murtad, maka qadhi harus, jika ada desas-desus fulan bin fulan ini murtad, pindah agama dari Islam menuju agama yang lain, maka qadhi dalam fikih harus memanggil. Dia panggil, dipastikan apakah isu-isu desas-desus itu benar bahwa dia murtad. Kemudian dipanggil, jika benar disuruh taubat. Baru kemudian ada hukuman-hukuman tertentu jika memang itu di negara Islam. Nah, inilah yang kita mau pelajari, bahwa ada kehati-hatian dalam
mendengar desas-desus ada isu-isu tertentu. Ini kalau vonis individu-individu kita perlu hati-hati. Misalnya ada orang yang kader salah satu partai tertentu, PDIP, menyatakan bahwa saya bangga menjadi anak PKI. Ini perlu kita waspadai. Memang harus kita waspadai. Tapi apakah dia kita yakini dia komunis? Atau dalam arti apakah kita meyakini dia tidak percaya Tuhan? Jangan terburu-buru dulu. Kita teliti dulu agamanya apa. Saya tidak tahu kalau agamanya beliau yang bangga dengan anak PKI itu agamanya apa. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Maka karena nggak tahu perlu kajian dulu. Bahwa yang begini-begini ini perlu diwaspadai. Ini memang benar, harus kita waspadai. Ada gerakan-gerakan yang anti terhadap kebangkitan Islam memang ada di negeri ini. Maka saya tidak di video ini tidak kita istilahkan PKI ini Partai Komunis Indonesia, tidak. Karena komunis itu artinya menuduh, menvonis tidak percaya Tuhan. Kalau saya sebut PKI ini adalah penggerak, pengajak, pembuat kemungkaran di Indonesia. PKI ini artinya yang ngajak kemungkaran, itu singkatannya PKI. Bukan komunis, bukan. Nah, inilah maksud kami bahwa kemungkaran-kemungkaran yang semacam ini harus kita lawan. Tetapi kalau menuduh itu komunis, ini perlu kajian dalam. Ini kajian menuduh akidah orang, menvonis akidah orang. Ini perlu kajian lebih dalam. Jadi ini klarifikasi dari kami bahwa supaya kita paham, menvonis orang individu per individu ini perlu kajian keilmiah tentang ideologi dia. Karena ini individu. Bahwa ada partai tertentu yang kita waspadai. Kita waspadai tentang ketidaksukaan akan kebangkitan Islam. Iya. Kita harus waspadai. Iya. Jangan kita pilih di pemilu nanti, silahkan. Tetapi untuk individu-individu kita perlu hati-hati, kita kaji secara ilmiah, supaya nanti di yaumul hisab kita tidak berat. Kita komentar di Facebook, di Instagram, di YouTube. Ini PKI, ini PKI, ini PKI. Ternyata dia masih sholat. Ini kan nanti berat bagi kita. Inilah yang maksud kami. Sekali lagi, channel ini tidak terkait dengan politik. Kita hanya mengkaji secara ilmiah. Secara kajian kepesantrenan Ahlus Sunnah wal Jamaah begini. Begitu. Semoga bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.